Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali, tentunya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih dengan tema yang sama, yaitu iman kepada Allah. Hari ini kita akan belajar mengenai nama-nama Allah yang indah atau Al-Asmaul Husna. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajarannya, seperti biasa kita awali dengan berdoa dan membaca Asmaul Husna terlebih dahulu. Ya, bagi kalian yang sudah mempunyai video, entah itu Nisa Sabian atau yang lainnya, yang isinya adalah pembacaan Asmaul Husna, silakan kalian skip video ini dulu, kemudian kalian baca dulu Asmaul Husnanya, gitu ya. Baik, setelah selesai membaca Asmaul Husnanya, Pak Faisal mau tanya dulu sebelum kita lanjutkan ke dalam materi. Masih ingat nggak dengan materi minggu lalu? Ya, Pak berharap kalian sudah mempelajari kembali materi pada minggu lalu. Kalaupun ada dari kalian yang lupa, mari kita ingat kembali. Begitu. Baik, minggu lalu kita belajar mengenai iman kepada Allah, ya, meliputi pengertiannya. Ya, pengertiannya secara bahasa berarti percaya atau meyakini. Sedangkan menurut istilah berarti percaya dan meyakini sepenuh hati, diucapkan secara lisan dan dibuktikan dalam bentuk perbuatan. Baik, cara memahami ya konsep iman atau percaya atau meyakini itu secara logika bisa kita bayangkan atau kita ibaratkan kalian itu mempunyai orang tua, ya. Kalian itu mempunyai orang tua. Kemudian setiap kalian merasakan ada yang bahaya atau kalian membutuhkan perlindungan, kalian punya orang tua untuk tempat pelindung. Begitu juga ketika kalian menginginkan sesuatu, ya, kalian memohon atau kalian meminta kepada siapa? Kepada orang tua. Sama dengan Allah, ketika kalian beriman kepada Allah, kalian menjadikan Allah sebagai tempat kalian untuk berlindung dan meminta pertolongan atau tempat kalian memohon. Nah, bedanya apa dengan orang tua? Bedanya dengan guru. Itu mereka dibatasi oleh waktu, dan terkadang pun mereka tidak selalu bisa menuruti apa yang kita mau. Tapi Allah tidak terbatas waktu. Allah selalu mengawasi kita selama 24 jam, bahkan tidak hanya di dunia tapi saat kita di akhirat juga, ya. Orang tua, guru ada batasnya. Ketika kalian di sekolah, kalian diawasi, ya, kalian diajari. Itu hanya sampai misal ketika kalian sekolah dari jam 7 sampai jam 1, ya. Orang tua pun sama, ketika kalian malam kalian harus tidur, mereka pun tidur, tidak bisa mengawasi kalian. Tapi kalau Allah itu tidak tidur, Allah itu kekal selamanya, ya. Orang tua suatu saat meninggal, sudah tidak bisa lagi menjadi tempat kita untuk memohon dan berlindung, gitu ya. Kalau Allah tidak, sampai akhir hayat kita akan selalu didampingi. Allah selalu dekat dengan kita, Allah selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Seperti itu, ya. Itu ketika kalian ingin memahami iman secara gampang, gitu ya. Jadi manusia itu tidak bisa hidup tanpa iman kepada Allah, karena manusia membutuhkan Allah. Seperti itu, ya. Nah, dalilnya apa sih iman kepada Allah ini? Yaitu surat An-Nisa, Quran surat An-Nisa ayat 136. Yuk coba kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya.
Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, serta rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Baik, pesan yang terkandung dalam ayat ini adalah intinya kita harus atau kita disuruh, diperintahkan untuk selalu beriman kepada Allah. Bukan hanya iman kepada Allah, tapi kepada juga Rasul-Rasul Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, ya, dan kemudian kepada hari akhir atau hari kiamat nanti, ya, atau yang biasa kita sebut dengan rukun iman. Kalian pasti sudah belajar, ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu, bagaimana sih cara kita meningkatkan keimanan kita, ya? Bagaimana mungkin kita percaya atau meyakini kepada Allah sedangkan kita belum mengenalnya, ya? Ibaratnya saja ketika kita ibaratkan, ya, kita logikakan, kita gambarkan contohnya ketika kalian di jalan, ya, kalian sedang berjalan, tiba-tiba ada orang yang menghampiri kalian, kemudian berkata, memberikan informasi kepada kalian, sedangkan orang tersebut tidak kalian kenal sama sekali, ya. Coba, apa yang kalian akan lakukan? Apakah kalian percaya dengan informasi yang diberikan? Ya, tentunya kalian akan susah untuk percaya. Karena apa? Karena kalian tidak mengenal. Beda dengan ketika kalian diberi informasi oleh teman kalian. Minggu lalu Bu Guru ngasih tugas ini. Minggu lalu Pak Guru nyuruh kita seperti ini, membuat karya seperti ini. Itu kalian akan lebih mudah percaya karena kalian apa? Karena kalian sudah mengenal, ya. Maka salah satu cara kita meningkatkan iman itu adalah dengan cara mengenalnya. Nah, cara mengenal Allah itu dengan cara mengenal nama-namanya yang indah atau yang biasa kita sebut dengan Al-Asmaul Husna yang tadi pada awal pembelajaran telah kalian baca, ya. Asmaul Husna ini berjumlah 99. Bagi yang menghafalkannya, soal dia akan dimasukkan ke dalam surga, ya. Tapi tidak cuma dihafal, juga dibiasakan untuk membaca. Makanya ketika kalian kemarin saya beri tugas, Pak Faisal beri tugas untuk membuat video pembacaan Asmaul Husna, itu diharapkan tidak hanya dalam video tersebut, ya, tapi ketika kalian misal mau sholat, setelah sholat atau setelah sholat, ya, itu kalian baca Asmaul Husna gitu. Tidak harus 5 waktu, ya. Misal untuk sholat-sholat yang berjamaah seperti maghrib, subuh, ya, itu kalian baca, ya, minimal 1 hari sekali gitu, ya. Baik, dalilnya apa sih tentang Asmaul Husna ini? Dalilnya ada dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 180, ya. Tadi yang dalil mengenai iman kepada Allah terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Kalau Al-Asmaul Husna ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 180. Yuk kita baca bersama-sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yalhiduna fi asma'ih sayajzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki Al-Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutkan Al-Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini merupakan dasar dari Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang terbaik, ya. Dalam 99 nama ini Allah mensifati dirinya. Jadi ketika kalian ingin mengenal Allah, ya kalian harus mengetahui makna dari Asmaul Husna. Nah, di sini kita akan belajar atau kita akan mengenal 4 Asmaul Husna. Baik. Tapi sebelum kita lanjutkan, sudahkah kalian membaca bukunya? Ya. Kalau belum, silakan kalian pause dulu, kalian baca bukunya yang telah kalian pinjam, buku pendidikan agama Islam, pada halaman 4-9. Kenapa? Membaca itu menambah wawasan kalian, sehingga apa yang Pak Faisal sampaikan itu kalian akan mudah pahami, gitu, ya. Baik, Pak Faisal beri waktu 10 menit
di pause videonya dari sekarang, kemudian kalian baca dari halaman 4 sampai 9 gitu ya. Setelah kalian pause, Pak Faisal lanjutkan materinya ya. Baik, kita akan membahas dulu makna dari Al-Asmaul Husna. Tadi kita sudah singgung di awal bahwa Al-Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang terbaik. Kita juga sudah membaca dalil atau dasar dari adanya Asmaul Husna ini, yaitu pada surah Al-A'raf ayat 180 gitu ya. Kita lanjutkan saja. Hari ini kita akan belajar 4 Asmaul Husna. Apa saja itu? Yaitu yang pertama Al-Alim ya, yang Maha mengetahui. Kemudian Al-Khabir, yang Maha mengetahui secara detail atau yang Maha teliti atau yang Maha waspada gitu ya. Kemudian As-Sami, yang Maha mendengar, dan yang terakhir Al-Basir, yang Maha melihat. Baik, kita buka yang pertama dulu, yaitu Al-Alim, yang Maha mengetahui. Oke. Makna dari Al-Alim itu sendiri yaitu Allah Maha mengetahui dari apa? Dari segala sesuatu ya. Entah itu mengetahui yang tampak ya maupun yang gaib. Mengetahui sesuatu yang telah berlalu ataupun sesuatu yang akan datang. Jadi Allah itu mengetahui masa depan kita. Kita sudah digariskan seperti ini. Allah sudah mengetahui takdir kita ke depannya seperti apa, kita mau jadi apa, kita besok menikah dengan siapa, itu Allah sudah mengetahui semuanya gitu ya. Kita akan mati kapan, bisa jadi kita mati itu sebelum kita tua gitu ya. Jadi kalian tidak boleh meremehkan orang yang tua ya, karena yang tua itu pernah merasakan muda, sedangkan yang muda belum tentu bisa merasakan tua ya. Itu Allah mengetahui yang tampak dan yang gaib. Bahkan bukan hanya yang terlihat dengan mata kita. Mata kita saja kadang terbatasi. Mata kita tidak bisa melihat sesuatu yang sangat kecil ya. Tapi Allah bisa. Dan sesuatu yang gaib ya, sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata itu Allah melihat. Ya, pengetahuannya tak terbatas ruang dan waktu. Seperti yang saya bilang tadi, Allah Maha mengetahui baik itu di masa lalu maupun apa yang akan datang. Allah yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Itu ya, hanya Allah yang mengetahui. Allah juga mengetahui segala aktivitas makhluk hidup. Sehingga mari kita membaca Quran surah Al-An'am ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu di Lauhul Mahfuz. Jadi apa aktivitas, apa yang kita lakukan, apa yang akan terjadi pada diri kita di masa mendatang, itu sudah tertuliskan di Lauhul Mahfuz. Bahkan kalau di sini digambarkan dalam ayat ini ya, dalam Quran surah Al-An'am ayat 59 itu digambarkan bahkan sehelai daun yang jatuh dari pohonnya ya, atau biji yang jatuh itu Allah mengetahui ya. Bahkan daun yang jatuh itu Allah mengetahui. Bagaimana dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana luasnya pengetahuan Allah. Jadi untuk itu, apa yang bisa kalian tangkap, apa yang bisa kalian pelajari dari salah satu Asmaul Husna ini, yaitu Al-Alim ya. Al-Alim itu dari kata al-ilmu, yaitu mengetahui, dan ini ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Untuk itu sebagai cerminan atau perilaku kalian yang mencerminkan dari sifat Al-Asmaul Husna ini, yaitu kalian harus semangat mencari ilmu sebanyak-banyaknya ya. Kalian harus semangat mencari ilmu dimanapun kalian berada
ya. Tetap rendah hati dan jangan pernah merasa paling pandai. Ketika kalian merasa paling pandai, ingatlah Allah pemilik segala ilmu. Kemudian semangat mencari ilmu yang tiada habisnya. Semangat mencari ilmu dimanapun kita berada, gitu ya. Kan ada pepatah yang mengatakan utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu atau carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ada lagi tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, gitu ya. Itu apa tadi yang kita pelajari? Al-alim, yaitu yang maha mengetahui. Kuncinya adalah yang maha mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, itu ya. Baik, yang kedua ada al-khabir. Itu ya, kita buka coba al-khabir. Sebentar. Al-khabir. Tidak bisa. Baik, al-khabir. Ya, artinya yang maha teliti, yang maha waspada, yang maha cermat, gitu ya. Mengetahui, sama-sama mengetahui, tapi mengetahui setiap detail ciptaannya. Allah tidak pernah salah dalam menciptakan sesuatu, sekecil apapun itu. Pernahkah kalian berpikir bahwa nyamuk itu sangat kecil, tapi Allah menciptakannya dengan sangat sempurna, gitu ya. Kita kalau misal mengerjakan sesuatu pasti ada kurangnya, ya, pasti ada kesalahannya, walaupun itu sedikit. Tapi Allah tidak ada kesalahan sama sekali. Tidak ada kesalahan sedikit pun dari ciptaannya, mengetahui setiap detail apa yang dilakukan oleh makhluknya, ya. Sangat telitinya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, apa yang bisa kita pelajari dari sifat Al-Khabir ini? Tapi kita baca dulu ayatnya, ya. Surah At-Taubah ayat 16 ini menjadi dasar dalil dari Al-Asmaul Husna, yaitu Al-Khabir, yang maha teliti. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan, ya. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, Allah itu tahu detailnya, tahu sekecil apapun kesalahannya, gitu ya. Jadi kita tidak bisa bersembunyi atau kita tidak bisa mengumpetkan apa yang menyembunyikan apa yang kita kerjakan, gitu ya. Untuk itu apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita contoh, ya, pesan apa yang bisa kita ambil dari sifat Al-Khabir ini, ya. Ya, kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita harus cermat dan teliti ketika mengerjakan sesuatu. Contohnya ketika kalian mengerjakan tugas atau membuat sebuah karya. Misal ya, guru kalian memberikan tugas untuk membuat sesuatu atau menciptakan sesuatu seperti seni budaya, kalian disuruh membuat gambar atau membuat kesenian apa. Kalian kerjakan dengan serius, kalian kerjakan dengan maksimal, sekreatif mungkin, sebagus mungkin, secermat mungkin, seteliti mungkin, ya, agar hasilnya nanti juga bisa maksimal, gitu ya. Selalu waspada dalam berbuat, karena kesalahan sekecil apapun Allah pasti mengetahui. Kemudian memaksimalkan ketika mengerjakan sebuah contoh, sesuatu contoh. Membuat karya harus sungguh-sungguh sehingga hasilnya juga memuaskan. Itu tadi sudah saya jelaskan, gitu ya. Itu sifat Al-Khabir, ya. Kata kuncinya apa? Allah maha teliti, Allah maha cermat, Allah maha waspada, gitu ya. Kalian harus cermat dan teliti ketika mengerjakan sesuatu. Kalian harus kreatif, kalian harus memaksimalkan potensi kalian, ya. Apa yang kalian kerjakan itu harus sungguh-sungguh. Jangan ketika diberi tugas, yang penting sudah ngumpulin, jangan, ya. Kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya agar hasilnya juga memuaskan, gitu ya. Baik, selanjutnya ada sifat As-Sami, ya, As-Sami yang maha mendengar, ya. Pendengaran Allah tidak terbatas, ya, dari baik yang ada di alam semesta ini maupun yang di luar alam semesta ini, gitu ya. Baik yang kita ucapkan maupun yang ada dalam hati itu Allah mendengar. Allah maha mendengar, ya. Arti dari maha itu berarti tidak ada sesuatu apapun, tidak ada makhluk lainnya yang dapat menyamai. Allah mendengar segalanya, gitu ya. Untuk itu
kita tidak boleh berkata atau mengucapkan, ngobrol dengan teman kita, ya, atau mengucapkan kata-kata yang kasar, yang kata-kata yang kotor, atau kita berbohong kepada orang tua, berbohong kepada guru, berbohong kepada teman, ya, atau berkata kasar kepada orang tua. Itu tidak boleh. Karena apa? Allah mendengar semuanya, gitu ya. Apa sih dalil atau ayat dari sifat as-sami ini? Yaitu ada pada Quran surah Al-Baqarah ayat 256, yaitu bismillahirrahmanirrahim, wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui, gitu ya. Untuk itu apa yang bisa kalian pelajari dari pesan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari sifat as-sami yang maha mendengar ini? Yaitu yang pertama, menjaga segala perkataan dan ucapan baik yang kita ucapkan dengan mulut kita ataupun di dalam hati, ya. Kita kerentek di dalam hati aja kita tidak suka, kita batin, ya. Cara Jawa ini kita batin pada teman kita atau pada orang tua kita. Sesuatu yang jelek itu Allah itu tahu, ya. Membiasakan diri berkata yang baik, tidak berkata kasar, jorok atau berkata jelek. Itu dapat memilah atau mencari informasi, mana informasi yang baik dan benar, bukan informasi yang tidak ada manfaatnya atau bahkan informasi yang bohong atau hoax, gitu ya. Ketika kalian bermain gadget, kalian mencari informasi, kalian disuruh mencari referensi oleh guru kalian, coba kalian cari di internet informasi mengenai ini atau mengenai itu. Kalian harus dapat memilah atau mencari informasinya. Atau ketika ada berita, kalian juga harus bisa mengetahui atau mencarinya, ini berita benar apa enggak, gitu ya. Itulah perilaku atau sikap yang bisa kita terapkan untuk meneladani sifat as-sami' yang maha mendengar ini. Tidak boleh ketinggalan informasi, harus tahu perkembangan apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita dengan cara membaca buku atau menonton berita, atau kita mengetahui apa yang terjadi di lingkungan sekitar rumah kita, gitu ya. Jadi seorang muslim itu tidak boleh istilahnya kudet, ya, kurang update, ya, atau kurang informasi, itu jangan, ya. Kalian harus selalu tahu perkembangan yang terjadi di lingkungan sekitar kalian, gitu ya. Baik, yang terakhir ada Al-Basir atau Allah yang maha melihat, ya. Penglihatan Allah tidak terbatas, semuanya terpantau oleh Allah. Tidak ada satupun yang tertinggal atau luput dari penglihatan Allah. Allah tidak pernah tidur, ya. Allah selalu terjaga. Allah melihat segala sesuatu yang dilakukan oleh makhluknya. Walaupun kalian ngumpet-ngumpet, kalian maling misalnya, kalian ngambil barang orang yang bukan milik kalian, atau kalian ghosab, ya. Ghosab itu kalian ngambil atau pinjam barang teman kalian tapi kalian tidak bilang, tapi dikembalikan lagi, itu namanya ghosab, dan itu tidak boleh, ya. Itu walaupun kalian tidak ada yang melihat, Allah tahu, Allah melihat, gitu ya. Jangan pernah kalian merasa aman terhadap apa yang kalian kerjakan ketika tidak ada orang yang melihat, gitu ya. Melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, ya. Maka sesuatu yang tidak bisa atau yang mata kita itu terbatasi, yang biasanya contoh ketika kita ingin melihat bakteri atau apa, kita harus menggunakan alat bantu berupa mikroskop, ya. Allah itu tidak perlu melakukan itu karena Allah sudah melihat semuanya dari sesuatu yang sekecil apapun, itu ya. Melihat sesuatu bahkan sampai yang terkecil sekalipun, itu tadi, ya. Lalu apa dasar dari sifat Al-Basir ini, Allah Maha Melihat ini, ya? Yaitu pada Quran surah Al-Hujurat ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Itu ya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Seperti tadi, kalau kita misal di dunia ini kita ibaratkan sebagai CCTV, tapi CCTV itu kan terbatas, hanya di lingkungan yang terpantau CCTV saja. Misalnya di ruangan ini ada CCTV, ya di ruangan ini saja. Setelah kita keluar ruangan ini tidak bisa terawasi. Tapi Allah itu
Maha melihat seluruh sisi di alam semesta ini, baik yang itu tidak terjamah oleh manusia, baik yang ataupun yang terjamah oleh manusia, gitu ya. Baik, apa sih sikap kita yang bisa kita pelajari atau perilaku kita yang bisa mencerminkan dari keimanan kita terhadap sifat Al-Basir ini, Allah Maha melihat ini, yaitu melihat alam sekitar, ya. Kita bisa melihat alam sekitar yang terjadi seperti keindahan alam ketika kita sedang berlibur, piknik, misal piknik ke gunung atau piknik ke laut, ya, atau piknik kemanapun, kita bisa melihat alam sekitar, ya, bagaimana Allah menciptakan alam sekitar ini, dan kemudian kita berpikir luar biasa sekali Allah bisa menciptakan gunung, luar biasa sekali Allah bisa menciptakan laut yang seluas ini, atau melihat bencana alam yang terjadi sebagai bahan renungan, ya. Nah, kita biasa melihat di berita-berita itu ada berita bencana longsor, bencana tsunami, bencana puting beliung dan lain sebagainya. Itu kita harus berpikir, ya, bahwa apa yang kita lihat tersebut merupakan fenomena yang telah Allah atur, ya. Allah semua yang mengatur, baik itu bencana, ya, baik itu keindahan alam, gitu ya. Itu semuanya Allah yang mengatur. Kemudian sering berintrospeksi diri, merenung apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari diri kita sendiri agar hidup kita lebih baik, ya. Itu yang bisa kita pelajari atau yang bisa kita terapkan sebagai cerminan terhadap keteladanan terhadap sifat Al-Basir. Al-Basir apa tadi? Allah Maha melihat, ya. Jadi kita sudah mempelajari 4 sifat Al-Asmaul Husna tadi, ya. Yang pertama ada Al-Alim, ya, Allah Maha mengetahui. Yang kedua ada Al-Khabir, Allah Maha teliti, Maha waspada, ya. Yang ketiga ada As-Sami, yaitu Allah Maha mendengar segala sesuatu. Kemudian yang terakhir ada Al-Basir, Allah Maha melihat segala sesuatu, gitu ya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Ya, silahkan kalian buka kembali bukunya tadi halaman 4 sampai 9, ya. Kalian baca lagi sebelum nantinya saya akan memberikan penilaian harian yang pertama, gitu ya. Baik, selesai sudah kita belajar mengenai Asmaul Husna pada pagi hari ini. Kemudian hikmah apa yang bisa kita dapat dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui mengenal Asmaul Husna, ya. Yaitu yang pertama, selalu mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang beriman itu tidak pernah merasa sendiri, ya. Selalu ada Allah yang akan menolongnya. Kemudian hati menjadi tenang dan tidak gelisah karena merasa Allah selalu dekat dengan dirinya, ya. Kemudian tidak akan merasa rugi karena orang yang beriman akan selalu mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Itu, ya, itu ciri-ciri orang yang beriman, ya. Sudahkah kalian seperti ini? Ya, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Nah, gitu ya. Baik, sebelum kita akhiri, ini ada sedikit video yang bisa kita tonton, ya. Coba bisa atau enggak? Baik, ya, video ini bisa kalian tonton, nanti Pak Faisal kasih linknya di deskripsi video di YouTube, atau nanti Pak Faisal kasihkan di Google Classroom, gitu ya. Nanti akan Pak Faisal share linknya, kalian silahkan tonton, gitu. Ini filmnya judulnya Nilep. Nah, oke, nanti bisa kalian lihat setelah Pak Faisal share linknya, gitu ya. Baik, itu saja pembelajaran pada pagi hari ini. Selesai sudah pembelajaran kita pada materi iman kepada Allah.
Mungkin minggu depan kita akan, atau minggu depan setelah ini, kalian akan mengerjakan tugas yang akan Pak Faisal berikan, gitu ya. Baik, Pak Faisal akhiri, tetap semangat untuk belajar, jangan lupa jaga selalu kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.